Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nani di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, yang pertama kita bahas tentang bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu yang pertama, di sini ada gambar seseorang yang sedang bermain sepak bola. Nah, bola tersebut merupakan bangun ruang sisi lengkung, yaitu bola. Yang kedua, di sini ada gambar gelas. Gelas ini berbentuk seperti tabung. Jadi contoh dari tabung salah satunya yaitu gelas atau kaleng yang berbentuk seperti tabung atau drum juga boleh. Lalu yang ketiga, di sini ada contoh gambar es krim. Nah, di sini bentuknya seperti kerucut. Jadi salah satu contoh dari kerucut yaitu es krim. Bisa juga topi ulang tahun dan seterusnya. Selanjutnya di sini bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Jadi kita akan membahas 3 bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama kita bahas tentang tabung. Di dalam tabung ada unsur-unsur dan jaring-jaring tabung. Yang kedua ada luas permukaan, dan yang ketiga volume tabung. Oke, sekarang kita pelajari tentang tabung. Contoh tabung seperti di gambar ini ya. Tabung itu apa sih? Tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai atau memiliki 3 sisi. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar tabung. Sisinya yaitu bagian atas yang berbentuk lingkaran. Bagian tengah yaitu selimut yang berbentuk persegi panjang, dan terakhir yaitu bagian alasnya yang berbentuk lingkaran. Jadi ada 3 sisi, yaitu atas, selimut, dan alas. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tabung. Kita amati gambar tabung berikut ini. Nah, jika kita buka tabungnya, itu bentuknya seperti gambar di sebelah kiri. Ada persegi panjang dan 2 lingkaran. Nah, unsur-unsur tabung yang pertama yaitu jari tabung atau disingkat dengan R. Jari-jari tabung itu dari tengah ke ujung pada lingkaran, disebut jari-jari lingkaran. Lalu yang kedua ada tinggi tabung atau disingkat dengan huruf T, yaitu jarak antara bidang alas dengan bidang datar. Berikutnya ada diameter. Diameter itu maksudnya dari ujung ke ujung pada lingkaran atau 2 kali jari. Dulu di kelas 8 sudah pernah dipelajari tentang diameter dan jari-jari lingkaran. Berikutnya ada jaring-jaring tabung. Nah, di sini ada tabung. Nah, jadi kalau yang bagian atas itu dilepas jadi lingkaran yang bagian atas yang berwarna oranye. Yang kedua, kalau sisi alasnya dilepas itu jadi lingkaran yang bagian bawah. Dan yang ketiga, kalau bagian selimutnya dilepas itu bentuknya seperti persegi panjang. Nah, sekarang atas tabung ini berbentuk apa sih? Lingkaran. Selimut tabung berbentuk apa? Persegi panjang. Dan alas tabung berbentuk apa? Lingkaran. Sekarang cara menemukan rumus seluruh permukaan tabung. Kita lihat dari jaring-jaring tabung berikut ini, yaitu ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi rumus luas permukaan tabung itu diperoleh dari luas lingkaran ditambah luas persegi panjang, di mana lingkarannya ada 2, jadi luas lingkarannya itu dikalikan 2, yaitu 2 pi r kuadrat. Ditambah kita lihat luas persegi panjangnya, yaitu panjang kali lebar, dan panjangnya itu sama saja dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkarannya 2 pi r, jadi panjangnya diganti 2 pi r. Lalu lebarnya apa? Lebarnya itu sama saja dengan tinggi tabung. Luas persegi panjangnya yaitu 2 pi rt. Selanjutnya kita lihat di sini sama-sama punya 2 pi r.
Yang di depan 2πr kuadrat kita keluarkan 2πr-nya, sisa r, lalu yang di belakang 2πrt kita keluarkan 2πr-nya, sisa t. Jadi luas permukaan tabungnya yaitu 2πr dalam kurung r tambah t. Itu untuk luas permukaan yang ada tutupnya. Sekarang kalau luas permukaan tabung tanpa tutup, tidak ada tutupnya, jadi adanya cuma bawah alasnya aja. Rumusnya yaitu luas permukaan tabung tanpa tutupnya yaitu πr kuadrat ditambah 2πrt. Jadi ada dua rumus, yaitu dengan tutup dan tanpa tutup. Oke, berikutnya volume tabung. Nah, di dalam volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk apa? Lingkaran. Jadi luas alasnya πr kali r atau πr kuadrat lalu dikalikan tinggi. Jadi rumus volume tabung itu πr kuadrat T. Contoh yang pertama. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung seperti di samping. Nah, di sini ada tabung dengan diameter 20 cm. Jadi kita tulis dulu yang diketahui diameternya 20 cm. Kalau diameternya 20 cm, maka jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu setengah dari 20 sama dengan 10. Berikutnya yang diketahui yaitu tinggi. Tingginya berapa? 10 cm. Lalu yang ditanyakan apa? Luas terkecil aluminium atau luas permukaan. Nah, untuk rumusnya luas permukaan itu 2πr r tambah t, tinggal kita masukkan 2. Karena di sini r-nya itu 10 bukan kelipatan 7, jadi pakai pi 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 kali 10 dalam kurung 10 ditambah 10 karena jari-jari dan tingginya sama-sama 10-nya. Selanjutnya kita hitung 2 kali 3,14 kali 10. Nah, yang di dalam kurungnya itu dihitung dulu. 10 ditambah 10 berapa? 20. Baru dikalikan dengan yang di depannya. Dan hasilnya 1256. Jadi luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng yaitu 1256 cm persegi atau cm pangkat 2 karena satuan luas yaitu persegi. Contoh yang kedua, tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Tentukan volumenya. Di sini ada sebuah tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Yang diketahui R-nya 10 cm, T-nya 15 cm. Lalu yang ditanyakan itu volumenya atau V-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, rumus volume itu apa? πr kuadrat T, tinggal dimasukkan. Karena R-nya bukan kelipatan 7, jadi pakai pi 3,14. 3,14 kali 10, R kuadrat itu berarti 10 kali 10. 3,14 kali 10 kali 10 kali tingginya 15. Hasilnya 4710, satuannya apa? Centimeter kubik atau cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut adalah 4710 cm kubik. Soal yang ketiga. Volume sebuah tabung yang jari-jarinya 21 cm adalah 97,02 desimeter kubik. Tentukanlah tinggi tabung. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui yaitu jari-jarinya 21 cm. Lalu volumenya 97,02 desimeter kubik. Nah, di sini karena satuannya belum sama, maka kita ubah dulu satuan volumenya desimeter kubik menjadi sentimeter kubik. 97,02 desimeter kubik jika diubah ke sentimeter kubik itu turun 1 karena pangkat 3 jadi dikali 1000. Hasilnya 97.020 cm kubik. Selanjutnya kita lihat yang ditanyakan apa? Tinggi tabungnya. Nah, untuk rumusnya volume tabung sama dengan πr kuadrat T. Kita ganti yang hurufnya dengan angka. Volumenya berapa? 97.
1020 sama dengan pi-nya, karena jari-jarinya 21 jadi pakai pi 22/7 kali 21 kali 21 kali T yang ditanyakan. Lalu yang berwarna merah di sini maksudnya dicoret atau dibagi 21 dibagi 7 berapa? 3. Hasilnya 97.020 sama dengan 22 dikali 3, 3-nya dari 21 bagi 7 ya. Jadi 3 dikali 21 kali T. 97.020 sama dengan 22 kali 3 kali 21 sama dengan itu 1386 dikali T. Jadi T-nya tinggal dipindah ruas, yaitu dibagi 97.020 dibagi 1386, hasilnya 70 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 70 cm. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Amin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.